kabar semuanya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Dalam video kali ini kita akan belajar mengenai ruang lingkup biologi. Dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya kita sudah sering berhubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan biologi. Misalnya setiap hari kita makan, makanan akan masuk ke dalam sistem pencernaan dan akan menghasilkan energi. Energi inilah yang akan kita gunakan untuk aktivitas sehari-hari. Biologi itu sebenarnya apa ya? Biologi berasal dari bahasa Yunani, dari kata bios yang artinya hidup dan logos artinya ilmu. Jadi, biologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang kehidupan dan segala permasalahannya. Sebagai bagian dari sains, biologi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, konkret, artinya objek yang dipelajari bersifat nyata. Yang kedua, logis, artinya ilmu biologi dapat diterima oleh nalar kita. Yang ketiga, objektif, artinya hasil kajian ilmu biologi didasarkan atas data-data tanpa adanya pengaruh pendapat pribadi. Yang keempat, universal, artinya ilmu biologi berlaku secara umum. Yang kelima, sistematis, artinya ilmu biologi menggunakan langkah-langkah yang urut sesuai dengan metode ilmiah. Dan yang terakhir adalah empiris, artinya ilmu biologi dapat dibuktikan dengan pengamatan, penelitian, maupun eksperimen. Berdasarkan tingkat organisasi kehidupan, objek yang dipelajari dalam biologi adalah semua makhluk hidup, mulai dari tingkat molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme, populasi, komunitas, ekosistem, sampai dengan bioma dan biosfer. Molekul merupakan bahan kimia dasar penyusun kehidupan. Molekul-molekul inilah yang nantinya akan membentuk suatu sel. Sel merupakan satuan atau unit terkecil dari makhluk hidup. Kumpulan dari beberapa sel sejenis yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama akan membentuk jaringan. Kumpulan dari beberapa jaringan yang bekerja sama untuk melakukan suatu fungsi tertentu disebut dengan organ. Organ-organ inilah yang nantinya akan bekerja sama dalam suatu sistem yang disebut dengan sistem organ. Gabungan dari sistem-sistem organ yang bekerja sama untuk membentuk suatu kehidupan disebut dengan organisme atau individu. Sekumpulan dari individu yang menempati suatu tempat tertentu disebut dengan populasi. Sekumpulan dari beberapa populasi yang menempati suatu daerah tertentu disebut dengan komunitas. Komunitas-komunitas inilah yang nantinya akan berinteraksi dengan lingkungannya, sehingga hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya sering kita sebut dengan ekosistem. Ekosistem inilah yang nantinya akan membentuk suatu bioma. Nah, sedangkan seluruh planet bumi beserta makhluk hidup yang ada di dalamnya sering kita sebut sebagai biosfer. Semakin berkembangnya permasalahan yang dihadapi manusia, ilmu biologi juga mengalami perkembangan yang sangat pesat. Setiap cabang dalam ilmu biologi akan mempelajari objek yang spesifik. Di tingkat organisasi kehidupan, ada ilmu sitologi yang khusus mempelajari tentang sel, ada histologi yang mempelajari tentang jaringan, organologi mempelajari tentang organ. Berdasarkan objeknya, ilmu biologi dibedakan menjadi botani yang khusus mempelajari tentang tumbuhan, zoologi mempelajari tentang hewan, mikrobiologi mempelajari tentang mikroorganisme. Sedangkan berdasarkan aspek permasalahannya, ilmu biologi dibedakan menjadi ekologi yang khusus mempelajari tentang ekosistem. Kemudian ada genetika yang khusus mempelajari tentang pewarisan sifat, dan masih banyak lagi cabang-cabang ilmu biologi yang lainnya. Nah, demikian video kali ini. Semoga video ini memberikan manfaat untuk kita semua.